Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Karamatul Aulia karya Syekh Abdul Fida Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk di poin ke-13 yang beliau sebutkan, yaitu beliau berkata rajulun ujira ala husni maqsadihi. Seorang lelaki yang diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Pelajaran malam hari ini yang bisa kita petik nanti adalah terkait dengan niat di dalam beramal. Beliau bawakan satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Yang beliau bawakan adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami guru kami Abul Yaman, akhbarana Syu'aib, telah mengabarkan, kata Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib. Haddatsana Abu Zinad, Syu'aib berkata telah menyampaikan kepada kami Abu Zinad, Anil A'raj, beliau ambil kisah ini dari Al-A'raj, murid dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita, qala rajulun, ada seorang lelaki sebelum kita berkata, la atasaddaqanna bi shadaqatin, sungguh saya akan bersedekah dengan sebuah sedekah. Itu ucapannya. Kemudian dia lakukan apa yang dia ucapkan. Fakharaja bi shadaqatihi, maka dia pun keluar membawa sedekahnya. Dia keluar membawa sedekahnya. Fawaddo'aha fi yadi sariq, maka dia memberikannya kepada pencuri. Artinya dia tidak tahu kalau itu adalah pencuri. Ternyata yang dia kasih adalah pencuri. Fa'asbahu yatahaddatuna, maka masuk di waktu subuh orang-orang membicarakan sedekahnya itu. Orang-orang bilang, tusuddiqu ala sarik, tadi malam telah diberikan sedekah kepada seorang pencuri. Faqal, maka ketika mendengar itu, apa yang dia katakan? Allahumma lakal hamd, ya Allah, segala pujian bagimu. Karena seorang bersedekah, benar ataupun tidak benar yang menerimanya, tidak boleh dia
menyertainya dengan adza, gangguan, teman menjelekkan orang yang dia sumbang. Tidak boleh. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Itu sudah takdirnya. Telah ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi bahwa kita akan menyerahkannya di situ. Ini contoh sikap dalam bersedekah. Cukup kita beri, tidak perlu kita tahu siapa yang kita beri itu. Siapa yang kita beri itu. Karena sedekah yang paling utama adalah sedekah yang kita sudah serahkan dan kita tidak urus setelahnya. Di mana dia arahkan sedekahnya. Bahkan kalau bisa tangan ke kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Apalagi mulut. Tangan saja tidak tahu. Apalagi mulut. Ya, mengungkit-ungkitnya. Karena tugas yang bersedekah adalah bersedekah. Bukan mengatur alurnya. Walaupun boleh dia bersyarat. Ini sedekah untuk orang miskin. Ini sedekah untuk masjid. Ini sedekah untuk rumah belajar. Boleh dia bilang begitu. Cuma untuk mengatur, ya, setelahnya itu serahkan saja kepada yang kita sudah amanahkan. Lihat orang sekarang ini, contoh kasus kisah. Jadi Anda sengaja kasih pencuri. Orang-orang bercerita bahwa dia telah bersedekah kepada si pencuri. Apa dia bilang? Alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji bagimu. Kemudian dia berkata lagi, la tasaddaqanna bi sadaqatin. Saya akan bersedekah lagi dengan satu sedekah. Faqaraja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah. Dia keluar membawa sedekahnya, ternyata yang dia kasih perempuan pezina, pelacur. Fa'asbahu yatahaddatsun. Maka kembali di masuk waktu subuh, orang-orang bercerita lagi. Nah, gitulah manusia. Apapun yang kita lakukan, orang pasti akan cerita. Apapun yang kita lakukan, orang akan ceritakan. Karena begitulah dunia. Sebaik apapun usaha kita, niat kita, pasti saja ada cacatnya. Kalau mau sempurna di surga. Surga nanti kita mau apa langsung datang di dekat kita. Di surga. Kalau antum cari kesempurnaan dunia, tidak ada. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Cukup kekurangan dunia ini, sekaya apapun kita pasti meninggal. Itu cukup. Dunia itu kurang karena orang kaya meninggal juga sama dengan orang miskin. Itu menunjukkan dunia ini senikmat apapun kita berada di atasnya, maka pasti kurang. Masalahnya juga kita pasti kencing, kita pasti buang air besar, baunya tetap sama dengan orang miskin. Kalau ada orang kaya baunya harum, beraknya, kencingnya, itu baru sempurna nikmatnya. Tapi masalahnya tetap busuk. Itu dunia. Apa maksud dari yang kita sebutkan ini? Artinya kita harus bersikap dengan sikap Nabi SAW. Kalau kita dapat yang baik, bilang alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihat. Tapi kalau kita dapat yang kurang baik, tidak tepat, bilang alhamdulillah ala kulli hal. Enggak usah mengeluh, begitu dunia. Kalau antum mau sempurna, nanti bukan di masjid sini, di surga. Di surga. Itu yang perlu kita perhatikan. Lihat orang ini, dia bersedekah kasihan, enggak tahu dia kasih ternyata pencuri. Orang bicarakan. Dia bersedekah lagi, ternyata yang dia kasih adalah perempuan pezina. Orang lagi ceritakan. Tapi apa sikapnya? Sikapnya yang perlu. Ini sikap wali Allah. Sikap wali Allah yang harus kita contoh. Jangan mencontohi sikap wali syaitan. Jangan.
Memang dasar manusia itu khuliqa halu'a. Diciptakan selalu berkeluh kesah. Idza massahul asyarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat keburukan, oh penuh dunia ini kalau bisa status WA, Facebook, Instagram. Kalau ada lagi dia statusi semua. Kalau buruk, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia disentuh oleh kebaikan, dia tahan. Tidak perlu diketik yang begini, tidak perlu di status. Itulah manusia. Itulah orang. Itu manusia, sifatnya. Illa man rahimahullah. Kecuali wali Allah. Lihat ini sekarang, sikap wali Allah yang kita mau contohkan. Iya. Jadi orang-orang bercerita, apa sikapnya? Faqala Allahumma lakal hamd. Dia berkata, ya Allah, segala puji bagimu. Saya sudah sedekah. Saya sudah beramal. Orang bilang, orang katakan urusan mereka. Apa peduli kita? Iya. Kita tidak bisa masuk neraka karena ucapan orang. Kita juga tidak bisa terhalangi dari surga. Kalau seluruh dunia ini berkumpul untuk menjelekan kita. Tidak bisa. Dia bilang, Allahumma lakal hamd, ya Allah. Segala puji bagimu. Dia telah jatuh ke tangan pezina. Alhamdulillah. Itu dia bilang. Setelah itu dia bilang lagi. La atasoddaqon nabi sodakotin. Ketiga kalinya. Saya akan bersedekah. Dengan satu sedekah. Fakharaja bisodakotihi fawadu'aha fi yadi goni. Ini masalah lagi. Dia keluar membawa sedekahnya. Ternyata yang dia kasih adalah orang kaya. Yang mana asal sedekah itu. Kata Nabi SAW. Tu'khodu min agniyaihim. Wa turaddu ila fuqaraihim. Itu asal sedekah. Diambil dari orang kaya. Dikembalikan ke orang miskin. Itu sedekah. Ketentuan dasarnya. Diambil dari orang kaya. Yang punya penghasilan lebih. Dikembalikan kepada orang miskin yang punya penghasilan cukup atau tidak cukup. Itu ketentuan asal sedekah. Tapi sekarang ternyata yang dia kasih orang kaya. Fa'asbahu yatahaddatsun. Tusuddiqu ala goni. Masuk waktu subuh orang lagi bercerita. Orang kaya dikasih sedekah. Apa dia bilang? Apa ucapan orang ini? Wali Allah. Faqal Allahumma lakal hamd. Ya Allah. Segala puji bagimu. Ala sarib. Ala zaniyah. Wa ala goni. Alhamdulillah. Sudah dapat orang yang mencuri. Pelacur. Pezina. Kaya. Fa'utiya fakilalah. Maka dia pun sekarang sudah kali ketiga. Tadi orang-orang sudah membicarakannya. Apakah berpengaruh terhadap sedekahnya? Maka dia didatangi oleh malaikat dikatakan sedekahmu diterima. Padahal pencuri dia kasih pertama. Pezina dia kasih kedua. Ketiga kaya. Datang malaikat kepadanya, sedekahmu telah diterima. Dan dikatakan kepadanya, amma sadaqatuka ala sariqa. Fala'allahu ayyasta'ib fa'an sariqatihi. Adapun sedekah kamu yang jatuh ke tangan pencuri. Semoga dengan sedekahmu, tidak jadi dia mencuri. Dalam syariat kita, ada ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Unsur akhoka dholiman au madluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia zolim atau dia dizolimi. Para sahabat bertanya, gimana? Kalau yang dizolimi, ya gampang memang kita harus menolong. Yang dizolimi, bagaimana yang zolim? Kata Nabi, tamna'uhu an dzulmihi. Kamu menghalanginya
dari berbuat dolim. Nah, ini sedekahmu jatuh ke pencuri. Dengan itu dia akan berhenti dari mencuri. Wa ammaz-zaniyah. Adapun sedekahmu yang jatuh ke tangannya si pezina, fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Maka semoga dengan sedekahmu itu dia berhenti dari berzina. Berhenti dari berzina. Wa ammal ghani. Adapun sedekahmu kepada orang yang kaya, fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Semoga dia ambil pelajaran dari situ. Sehingga dia bersedekah. Apa yang Allah berikan. Kadang orang kaya. Ya. Walaupun kadang kita bilang ini tersinggung. Saya punya banyak uang saya disedekahi. Ya bagus tersinggung. Orang bagus kalau tersinggung. Sehingga dia tersadarkan. Wah saya juga harus bersedekah. Di sana saja penghasilannya sebulan sekian dia menyumbang. Apalagi saya. Iya. Itu pelajaran yang diambil oleh si kaya ketika dia mendapat sedekah. Makanya semuanya alhamdulillah. Semuanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena ada kebaikan. Hadits ini pelajaran penting bagi kita bahwa dalam beramal itu niat yang sangat penting. Dihukumi, diterima sedekahnya, orang ini itu bukan dilihat dari yang menerima, tapi niat dari si pemberi. Itu paling penting. Niat dari si pemberi. Kenapa dia berikan? Kenapa dia bersedekah? Iya. Kenapa dia bersedekah? Kenapa dia keluarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepadanya? Dan untuk apa dia lakukan hal itu? Untuk apa dia lakukan itu? Di dalam banyak ayat, banyak hadits dalam syariat kita, ini kisah orang sebelum kita. Dalam syariat kita penuh dengan pembahasan ini. Itu pentingnya niat di dalam beramal. Kita bisa contoh dan mengambil faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan manusia niatnya dalam beramal. Niatnya dalam beramal secara umum. Beramal secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Ini golongan yang pertama. Kata Allah, siapa yang niatnya al-ajilah, dunia. Dia beramal, niatnya dunia. Bersedekah supaya bertambah rezekinya. Iya. Dia sambung silaturahim supaya panjang umurnya. Yang sebagian orang seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masukkan ini pembahasan dalam kitab Tauhid. Ini syirik dalam beramal. Iya. Ada orang dia melakukan amalan niatnya al-ajilah pakai ain. Hal yang segera balasannya dunia. Apa kata Allah? Kalau yang niatnya seperti itu, kata Allah, ajjalna lahu fiha ma nasya. Kami segerakan untuknya di dunia yang dia niatkan, tapi apa yang kami kehendaki. Jadi kalau dia berniat dunia, dia akan disegerakan balasannya, tapi sesuai dengan kehendak Allah.
Karena semua orang yang berniat dunia, tidak selamanya dia dapat. Sesuai dengan kehendak Allah, dikasih atau tidak. Tapi masalahnya di akhirat. Kita kehidupannya bukan hanya dunia. Kalau dunia saja, seperti hewan, kegiatannya hanya makan, minum, kawin, tidur. Itu hewan. Setelah itu dipotong, jadi tanah, selesai. Kita masalahnya ada kehidupan setelahnya. Ini di dunia dia akan dikasih kalau Allah kehendaki. Tapi di akhirat kata Allah, kemudian nanti di akhirat kami jadikan untuknya jahannama yaslaha madmuman madhura. Kami siapkan untuknya neraka jahanam yang dia akan masuki dalam keadaan hina. Rendah kalau kita niat sedekah dunia. Karena pada ujungnya kita masuk dalam neraka. Kita masuk dalam neraka. Ini golongan pertama. Ini pengaruh niat. Masuk neraka karena niatnya. Lihat golongan kedua, bedanya di ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala katakan waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin akhirat, dia beramal mau balasan akhirat. Dia bersedekah supaya dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dia bersedekah supaya dapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Di akhirat. Wasa'alaha sa'yaha. Dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Karena akhirat butuh usaha. Tidak cukup kalau hanya sekedar saja. Untuk melakukan amalan akhirat butuh perjuangan. Butuh mujahadah. Butuh kesungguh-sungguhan. Karena kalau tidak kita akan bilang masih banyak hak yang saya belum penuhi. Itu kita akan ucapkan. Dia berusaha untuk melakukannya. Wa huwa mu'min. Ini syarat penting. Dalam keadaan dia beriman. Percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuknya. Pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan tidak disebutkan balasannya. Allah katakan faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itu usahanya disyukuri. Siapa yang mensyukurinya? Allah. Antum pahamilah. Kalau Allah mensyukuri apa yang kita usahakan, pasti ada tambahannya dan pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dua yang beramal beda balasannya karena niat. Karena niat. Ini contoh dalam ayat Al-Quran. Ini contoh dalam ayat Al-Quran. Kita ambil satu contoh lagi di hadits Nabi SAW. Terkait dengan niat. Bahwa amalan yang kita lakukan tergantung apa yang kita niatkan. Ada hadits riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan selainnya dari sahabat Zaid Ibnu Thabit radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammah faraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Mirip dengan ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang himmahnya, keinginannya, hasratnya dalam beramal adalah dunia. Keinginannya dalam beramal dunia. Kata Allah, kata Nabi SAW, balasannya, ja'ala faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kemiskinan di matanya. Dia melihat apa yang dia dapatkan selalu kurang.
Ini siksaan apa yang lebih besar daripada itu? Tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Allah jadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Tidak sampai di situ. Kata Nabi SAW, farraqallahu alaihi amroh. Allah subhanahu wa ta'ala pecah belahkan urusannya. Artinya setiap dia mau lakukan apa, tidak jelas. Tidak ada yang fokus dia lakukan. Sudah mulai di sini, ganti lagi. Belum selesai sini, ganti lagi. Belum selesai sini, ganti lagi. Ingat itu pengaruh niat. Niat kita dalam bekerja, salah. Niat kita dalam beramal, salah. Kalau kita melihat hidup kita tidak jelas, itu niat. Perlu kita periksa kembali. Kita perlu periksa kembali. Itu kata Nabi SAW. Terus, ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia tidak akan diberikan kepadanya kecuali yang telah dituliskan untuknya. Kita semua sebelum keluar dari perut ibu kita ditulis berapa kita punya rezeki. Nanti si fulan di umur sekian berapa dia dapat? Berapa dia dikasih dari rezeki? Sudah ditulis semuanya. Semuanya. Apa yang dia makan dalam sehari? Apa yang dia pakai? Apa yang dia minum? Apa yang dia belanjakan? Berapa anaknya? Berapa istrinya? Semuanya. Biar istrinya. Siapa suaminya kalau perempuan? Orang kaya atau miskin? Iya. Ustadz atau bukan ustadz? Sudah ditulis. Semuanya. Makanya sangat rendah kalau kita niat beramal dunia. Kita niatkan sesuatu yang sudah ditentukan. Iya. Kita niatkan sesuatu yang sudah ditetapkan. Kata Nabi tidak akan datang untuknya dari dunia kecuali apa yang dituliskan untuknya. Ini yang pertama. Yang kedua. Orang yang kedua. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah. Siapa yang akhirat niatnya. Apa-apa yang dia lakukan akhirat. Akhirat. Sampai kata Nabi SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa usibta 'alaiha hatta luqmati taj'aluha fi fimra'atik. Sungguhnya tidaklah kamu berinfak satu infak yang kamu harapkan dengannya wajah Allah kecuali kamu akan diberikan pahala. Sampai satu suap yang antum masukkan ke mulutnya istri antum, kamu dapat pahala. Tapi niat, kalau antum harapkan dengan itu wajah Allah. Satu suap antum berikan kepada istri antum, sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, wa fi buti ahadukum shadaqah. Kalian mendatangi, tapi ini agak sulit ya pembahasan ini ya, lagi itikaf. Iya, jangan sampai sebentar lari pulang semua. Tapi tidak apa-apa, sebagai faedah. Supaya setelah itikaf, tancap gas. Iya. Sampai kata Nabi SAW, kalian mendatangi istri kalian, itu sedekah. Padahal kita mau tunaikan syahwat. Tapi sedekah. Ada sahabat bertanya Rasulullah. Sedekah juga itu. Itu kan kami mau tunaikan syahwat. Kata Nabi, bagaimana kalau kamu letakkan itu kepada yang haram? Apakah kamu dapat dosa? Jawabannya pasti dosa zina. Ya, sama kalau kita letakkan di yang halal, sedekah. Itu luasnya, tapi tergantung niat. Tergantung niat. Makanya ini kata Nabi SAW, siapa yang bersedekah.
Siapa yang beramal, niatnya akhirat, maka hal yang dia dapatkan jama'allahu lahu amro. Allah akan satukan urusannya. Makanya kalau kita melihat orang yang niatnya karena Allah, itu pasti semua masalahnya jelas. Karena Allah yang satukan masalahnya. Allah yang satukan urusannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Yang tadi miskin. Di pelupuk matanya miskin. Kalau ini hatinya selalu merasa kaya. Selalu merasa cukup. Yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dunia datang kepadanya dalam keadaan terseret di belakangnya, ingin diambil oleh orang itu. Ini pengaruh niat. Ini sekali lagi pengaruh niat. Bahkan nanti di akhirat terakhir kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Di akhirat kita akan dibangkitkan dari kuburan kita sesuai dengan niat kita masing-masing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu ala niyatihim. Ini dalam hadits Jabir bin Abdullah, dalam hadits Abu Hurairah, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan niat mereka. Di dalam hadits Abu Hurairah, Nabi katakan yub'atsu an-nasu ala niyatihim. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Jadi jangankan di dunia, di akhirat semua orang akan bangkit tergantung niatnya. Maka ini pelajaran berharga bagi kita, pentingnya kita memperbaiki niat. Memperbaiki niat. Iya. Dalam segala amalan kita, bahkan amalan dunia. Apalagi akhirat. Amalan dunia, niatkan akhirat. Niatkan akhirat. Supaya kita mendapatkan berkahnya, kita mendapatkan pahalanya, kita mendapatkan kebaikannya di dunia, dalam barzah, dan di akhirat. Alhamdulillah kita cukupkan pelajaran kita di malam hari ini. Alhamdulillah semoga bermanfaat dan bisa mengingatkan kita dalam kehidupan yang sementara ini, kehidupan dunia, dan semoga kita dimudahkan untuk selalu memperbaiki amalan dan niat dalam beramal. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.